Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yohana dengan NIM 203111648. Sebelumnya, selamat malam Pak Spata. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian bab 1 sampai bab 3 saya. Dengan judul Pengaruh Karakteristik CEO, Aset Tidak Berwujud, dan Intensitas R&D terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau IDX untuk periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Di sini pertama saya ingin untuk membahas latar belakang yaitu nilai perusahaan merupakan indikator penting yang mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan yang terlihat dari harga saham. Pada perusahaan sektor kesehatan di Bursa Efek Indonesia, nilai perusahaan masih mengalami fluktuasi, seperti pada contoh saham PT KB Pharma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk, di mana kondisi ini menunjukkan bahwa penilaian investor terhadap sektor kesehatan masih berubah-ubah dan menarik untuk diteliti. Dan juga nilai perusahaan diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, yaitu karakteristik CEO, aset tidak berwujud, dan intensitas research and development atau R&D. CEO sendiri berperan dalam pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan, sedangkan aset tidak berwujud seperti merek dan paten dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Di samping itu, intensitas R&D mencerminkan upaya perusahaan dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa riset klip yang telah saya kumpulkan, yaitu beberapa penilaian terdahulu yang hasilnya itu masih inkonsisten. Pertama di sini ada yang diungkapkan penelitian oleh Dewi et al. Pada tahun 2025 dan Hidayat et al. Pada tahun 2024. Di situ mereka menemukan sebagian karakteristik CEO berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi nggak semua karakteristik perusahaan yang diproksikan, maaf, karakteristik CEO yang diproksikan itu tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan, tapi hanya sebagian. Sebagiannya berpengaruh, sebagian lagi itu tidak. Lalu ada juga yang dikemukakan oleh Kombi dan Suhardianto 2001, itu mereka menyatakan bahwasanya aset tidak berwujud tidak berpengaruh. Namun kebalikannya pada yang dikemukakan oleh Dewi dan Bajra pada tahun 2021, mereka menemukan bahwasanya aset tidak berwujud itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu ada Yulianti dan Fadila pada tahun 2023 juga menyatakan ini beda variabel yaitu variabel R&D tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. Jadi butuh kayak semacam variabel kontrol, variabel tambahan agar R&D ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, berdasarkan perbedaan hasil terus penelitian yang tadi telah saya jelaskan, ini menjadi dasar penelitian bagi saya pada perusahaan dengan objeknya saya bedain yaitu sektor kesehatan untuk periodenya tahun 2022 hingga tahun 2024. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Penelitian mengenai nilai perusahaan menunjukkan bahwa berbagai faktor internal memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Berdasarkan signaling teori, perusahaan memberikan sinyal kepada investor melalui informasi yang dipublikasikan, seperti pengungkapan aset tidak berwujud dan aktivitas research and development atau R&D, yang mencerminkan prospek perusahaan di masa depan. Nah, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa kedua faktor tersebut dapat meningkatkan persepsi investor terhadap nilai perusahaan, meskipun hasilnya masih menunjukkan ketidakkonsistenan, yaitu penelitian pada slide sebelumnya. Nah, selain itu, pada agensi teori menjelaskan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keputusan manajerial dalam mengelola sumber daya perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan, baik secara positif maupun negatif, tergantung nih pada efektivitas pengendalian atau pengelolaannya masing-masing. Sementara itu, Upper Echelon Theory menekankan bahwa karakteristik pimpinan seperti usia dan masa jabatan CEO turut mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa karakteristik CEO berpengaruh terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Namun, hasilnya masih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah faktor-faktor tersebut terdapat nilai bagi nilai perusahaan. Terus ini ada kerangka konseptual berdasarkan dari landasan teori tadi. Di sini ada variabel utama itu karakteristik CEO, dia akan sebagai A1 dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Lalu variabel kedua, aset tidak berwujud, dia akan berpengaruh positif sebagai H2 kepada nilai perusahaan, dan variabel ketiga, intensitas ready, dia sebagai hipotesis tiga dan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar dalam indeks IDX Health, yaitu khusus sektor kesehatan, yaitu berupa laporan keuangan tahunan yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam ini berjumlah 38 perusahaan sektor kesehatan selama periode 2022 hingga 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ada purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, beberapa kriterianya itu adalah mereka wajib mempublish laporan keuangan tahunan secara berkala dari periode 2022 hingga tahun 2024. Namun dari 38 perusahaan ternyata terdapat 8 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi sisa 30 perusahaan saja. 30 perusahaan dikali data waktu itu 3 tahun. Jadi total observasi ketemu 90. Lalu sini ada variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan indikator yang mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan, yang tercermin dalam harga saham di pasar modal. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproyeksikan dengan price to book value atau PBV, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya, sehingga dapat mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, di mana rumus PBV adalah harga saham dibagi nilai buku per saham. Lalu selanjutnya variabel independen, yaitu dalam penelitian ini terdiri dari 3X, yaitu karakteristik CEO, aset tidak berwujud, dan intensitas research and development. Ketiga variabel ini dipilih karena diduga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dari aspek kepemimpinan, sumber daya berbasis pengetahuan, dan juga inovasi perusahaan. Karakteristik CEO merupakan atribut yang melekat pada pimpinan perusahaan yang mencerminkan kemampuan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam penelitian ini, karakteristik CEO diproyeksikan dengan maaf Pak, ini bukan usia tapi hanya dengan MG, yaitu masa jabatan atau usia tenure, yang masing-masing diukur dalam satuan tahun. Lalu variabel independen selanjutnya tinggal dua, yaitu ada aset tidak berwujud, merupakan aset non fisik seperti merek, paten, dan goodwill yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan serta mencerminkan keunggulan kompetitif perusahaan. Variabel ini diukur dengan rasio, yaitu rumusnya aset tidak berwujud sama dengan total aset tidak berwujud dibagi total aset. Lalu untuk variabel independen yang terakhir yaitu intensitas research and development R&D, merupakan tingkat alokasi sumber daya perusahaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yang mencerminkan upaya inovasi perusahaan, di mana rumus untuk intensitas R&D adalah intensitas R&D sama dengan biaya R&D dibagi sama total aset. Lalu di sini ada persamaan penelitian atau regresi. Itu rumusnya adalah itu nilai perusahaan diproyeksikan dengan PBV, yaitu price book value. PBV IT sama dengan alpha ditambah beta 1 dikali MJ IT ditambah beta 3 dikali ATB IT ditambah beta 4 dikali RND IT ditambah error IT. Untuk keterangannya sendiri, itu PBV itu adalah price book value pada perusahaan ke I pada tahun ke T. Terus alpha sebagai konstanta, terus beta 1 sampai beta 4-nya itu adalah, maaf Pak, ini maksudnya beta 1, beta 2 sampai beta 3. Ya, beta satunya itu dikali sama MGT. MG itu adalah sebagai masa jabatan yang itu adalah proksi dari karakteristik CEO. MG berarti masa jabatan pada perusahaan ke I pada tahun ke T. Lalu ditambah itu beta 2 harus saya. Beta 2 aset tidak berwujud pada perusahaan ke I tahun ke T. Lalu yang beta ketiga itu adalah research and development pada perusahaan ke I pada tahun ke T. Lalu yang di terakhir itu ditambah sama epsilon sebagai error term pada perusahaan ke I, ya pada perusahaan ke I pada tahun ke T. Untuk di metode penelitiannya ini saya ada kebagi tiga. Itu yang pertama ada uji model, itu ada uji Chow, Hausman sama LM language model. Lalu ada uji asumsi klasik yang kebagi empat, itu ada uji normalitas, meterokolonialitas, heterodiskritas, sama uji satu lagi apa ya? Terus yang ketiga itu ada uji hipotesis, itu ada uji T dan uji R.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.